Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 50. Sudah episode 50 kan, ya? Ternyata sudah banyak sekali ya. Lumayan, alhamdulillah. Dan di episode 50 ini kita akan membahas mengapa nabi-nabi besar hanya turun di Timur Tengah. Nah, ini selalu kadang jadi bahan bercandaan atau kadang jadi polemik juga. Seperti misalnya kalau di percandaan dulu teman-teman saya kuliah, kok nggak di Jawa aja Nabi, kok nggak di Inggris, kok nggak di ini, di itu. Jadi selalu jadi perdebatan. Padahal pasti Allah itu kan ada alasannya mengapa menurunkan nabi-nabi itu di daerah Timur Tengah. Nah, sekarang kita akan bedah dari Al-Quran surat Yunus, surat 10, ayat 47. Nah, di sini kita harap teman-teman juga membuka sendiri Al-Qurannya, ya. Artinya seperti ini. Setiap umat mempunyai rasul. Apabila rasul mereka telah datang, diputuskan oleh Allah di antara mereka dengan adil, sedangkan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ini maksudnya apa, Kak? Setiap umat mempunyai rasul. Ya berarti setiap umat, katakan suku ya, sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti, setiap suku itu tentunya ada berapa suku itu sudah dikirimkan rasul. Penyampai Di antara rasul itu ya nabi juga ya. Mungkin yang terhenti sampai zaman Nabi Muhammad itu sudah terhenti utusan itu, tapi tulisannya, ajarannya sudah diteruskan lagi. Jadi tidak hanya di Timur Tengah, seluruh semua di Indonesia, suku Jawa, suku apa itu dulu-dulunya ya pernah. Gitu, ya. Dan rasul sendiri kan penyampai risalah Allah sebenarnya. Iya, ya. Artinya nabi besar juga. Ini kan kenapa kita kenal nabi-nabi ini nabi besar? Karena tertulis di dalam kitab suci. Nabi yang lain tidak, sehingga tampaknya besar. Tentunya banyak juga nabi besar. Memang kalau Nabi Muhammad yang terbesar ya. Dan beberapa nabi yang lain. Nah, pertanyaannya kan kenapa kok hanya di daerah Timur Nah, Tengah ini saja? karena dari sekian ribu suku bangsa yang ada di muka bumi, itu yang punya sejarah langsung ke Nabi Adam, tertinggal hanya sebagian suku Arab, nggak semua suku Arab ya. Khususnya orang Quraisy ya. Terus sama dengan Bani Israel, itu pun nggak semua Bani Israel, hanya terbatas dengan dua suku yang sekarang kita kenal dengan kaum Yahudi. Jadi dua suku bangsa inilah cerita tentang akhirat, nabi-nabi, agama itu nyambung ke Nabi Adam. Semua yang lain ya karena perkembangan zaman itu terputus. Maka yang dipakai di kitab suci adalah nabi-nabi yang masih sejarahnya masih nyambung ke sana. Jadi kalau dari sini kan terjawab, Pak. Jadi sebenarnya nabi-nabi kenapa yang di Timur Tengah itu karena cerita dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu nyambung, kan? Nyambung. Dari ada benang merahnya. Nah, sedangkan penyampai-penyampai yang lain itu atau sejarah-sejarah yang lain dimulai setelah hijrah biasanya. Mereka merantau misalnya ke tempat ke Indonesia atau baru apa. hijrah dimulai dari tempatnya hijrah. Jadi, itu orang Indian di Amerika, orang-orang di Afrika, suku-suku raksa suku di Indonesia, di Eropa, semua punya sejarah yang nyambung sebetulnya. Tapi ketika pindah nenek moyang mereka satu tanah yang baru, sejarah terputus di situ. Otomatis itu ya wajar ya. Sama kita, orang tua kita suatu saat pindah ke satu tempat, kakek kita katanya, terus dia punya anak sukses di sana, anak cucunya itu yang ingat kakeknya ada di sana, bukan di asalnya lagi, sudah selesai. Jadi sejarah baru. Buyutnya sudah mungkin tidak kenal. Nah, sejarah baru. Sama seperti itu. Sebenarnya semua yang ada di dunia ini tuh nyambung. Suku bangsa semua ada. Namun garis benang merah besarnya itu ada di memang yang tak terputus cuma dua, yaitu Timur Tengah itu pun nggak semuanya, malah banyak yang punah ya, kayak Sumeria itu Timur Tengah ya punah, apalagi Babilonia itu Timur Tengah ya punah, sampai bahkan di Timur Tengah di Irak sendiri, Babilonia, Nabi Ibrahim itu hidup zaman Babilonia, itu orang-orang Babilonia itu sudah terputus dengan Nabi Adam, baru Nabi Ibrahim yang dikatakan perintis ya, Al-Hanif ya. Tersambungan lagi ke Nabi Adam. Bahkan yang di daerah sana pun itu sempat terputus. Di zaman Nabi Ibrahim pun sudah terputus. Jadi Nabi mereka mengelulukan raja hebatnya dan di atasnya hilang sejarahnya. Itu pun terjadi di semua suku bangsa. Baru dimulai Nabi Ibrahim disambung lagi. Akhirnya dari Nabi Ibrahim ada suku Bani Israel dan Arab itu ya. Nah, Arab pun nggak semuanya, Bani Israel nggak semuanya. Tinggal Yahudi dan orang Quraisy
baru nyambung ke sekarang ini. Orang Nasrani atau Kristen sekarang itu karena dia memakai perjanjian lama, maka punya sambungan ke Nabi Adam. Seandainya pun dia cuma pakai perjanjian baru saja, sejarahnya akan dimulai dari Yesus atau Nabi Isa, nggak mungkin ke atasnya. Ya, itu karena dia pakai bukunya perjanjian lama, bukunya orang Yahudi. Jadi semoga terjawab ya teman-teman ya. Kemudian kalau nanti dari yang sudah menyambung adanya ini sampai akhir zaman tetap menyambungnya juga daerah Timur Tengah. Nah itu adanya Quran kitab suci itu kan menyambung ke belakang langsung terus. Jadi sudah tahu awalnya, otomatis harus tahu akhirnya. Harus diselesaikan. Itulah mengapa hubungan akhir zaman pun dengan daerah Timur Tengah juga maksudnya. Yang enggak harus ya kayak gini ya. Contohnya kayak Zulkarnain. Zulkarnain itu menurut kajian sejarah itu bukan Timur Tengah, karena dari Persia ya. Persia di masa itu nggak masuk Timur Tengah, malah lebih banyak hubungan dengan Mesir atau Eropa, nggak masuk terlalu ke Timur Tengah gitu, nggak terlalu masuk lah ya. Itu kemungkinan dua Zulkarnain kan dua tanduk, itu adalah dua raja besar ya, Sirus Agung dan Darius Agung. Ada yang bilang ponakannya, Darius itu ada yang bilang menantunya atau apa, saya nggak tahu. Cuman dua tanduk inilah yang masuk dalam surat Al-Kahfi ya. Juga yang masuk surat Al-Kahfi ada tokoh yang saya yakin bukan dari Timur Tengah, yang kita kenal dengan Khidir. Kenapa memilih Khidir? Khidir itu nama warna, bukan nama tokoh. Dan itu taruh di surat Al-Kahfi. Kenapa? Itu surat yang akhir zaman yang meramalkan akhir zaman, termasuk nyambung ke akhir zaman gitu. Kenapa kok si Khidir ada di sana? Khidir itu bukan nama orang. Siapa dia? Kok namanya kok warna, kok hijau, kok gak nama yang lain? Wallahu alam. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Zamrud Katulistiwa. Itu kan namanya ya Indonesia juga. Wallahu alam itu kan bukan Timur Tengah juga gitu ya. Terus juga Luqman, nama surat itu ya. Luqman sampai hari ini tidak diketahui siapa. Ada yang menulis Luqman itu adalah Sokrates, orang Yunani. Ada yang menghubungkan itu, ada juga menghubungkan yang lain, wallahu alam. Jadi Quran nggak sepenuhnya masalah Timur Tengah, nggak sepenuhnya. Hanya saja memang garis yang menyambung sampai karena nyambung ke Nabi Adam dan kisahnya jelas, maka otomatis mendominasi kisah-kisah itu di Quran. Seolah-olah kok Timur Tengah semua? Enggak, cobalah baca Quran. Enggak cuma sekitar itu. Nanti akhir zaman pasti akan melibatkan seluruh dunia juga. Seluruh dunia kayak Khidir, kenapa taruh di Al-Kahfi? Akhir zaman itu bukan orang Timur Tengah sama sekali. Namanya aja nggak mungkin nama Timur Tengah, itu kan nama warna itu. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga menjawab rasa penasaran kita maksudnya. Sebenarnya bahkan ada di hadis riwayat Abu Dzar dan Abu itu ada Umamah, hadisnya. Para nabi itu kurang lebih sekitar 120 ribuan. Jadi itu saking banyaknya memang ya, sangat banyak sekali. Jadi saya yakin ya di Quran nggak dijelaskan juga memang, tapi saya yakin istri ketiga Nabi Ibrahim, Keturah, seorang bangsawan Persia yang waktu itu nggak masuk Timur Tengah, itu punya anak 6 laki semua. Salah satunya menyebar ke seluruh dunia tuh. Nah itu yang kenapa di dalam sholawat kita disuruh mensalut ya. Sholat itu kan salut pada keluarga Nabi Ibrahim. Karena dari Nabi Ibrahim istri ketiga inilah kayaknya menyebar ke seluruh dunia. Ya, kemungkinan salah satu anaknya ada yang bilang namanya Medan, kemungkinan ya dia bertugas di daerah Himalaya sana, daerah India sana, terus punya anak keturunan, menyebar sampai ke Indonesia dan mungkin juga dulu berhenti di kota Medan yang masih dusun atau apa ya, kita nggak tahu ya. Nah, dari sana kemudian orang-orang Himalaya Melayu. Mungkin itu berarti keluarga Nabi Ibrahim ya, termasuk orang Melayu sangat mungkin gitu loh. Karena sebelum Islam datang, belum Kristen datang, nenek moyang orang Indonesia, orang Melayu ini juga kan punya religius juga. Ya, sangat mungkin dari ajaran itu yang mungkin karena belok-belok dikencengan lagi Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW itu. Kenapa dalam sholawat tidak ada amin kan sebenarnya? Bukan doa. Sholawat itu kan salut. Penghargaan. Kan orang-orang Spanyol waktu mau revolusi, mau menjatuhkan Abbasiyah itu, dia kepingin mau semangatnya orang Katolik waktu itu ya.
itu memakai salutnya orang Arab atau sholawatnya orang, tapi dipakai ke Spanyol. Nama istilah salut kan dari Latin yang kita ambil, itu dari kata sholawat. Makanya sholawat nggak diaminkan, bukan doa itu, salut. Ya, itulah kira-kira. Ya. Jadi semoga menjawab penasarannya teman-teman. Dan memang cerita dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman pasti akan nyambung seterusnya. Dan tidak mungkin terputus sebenarnya. Nggak terputus. Makanya mau nggak mau pakai nabi-nabi Timur Tengah. Mau nggak mau. Karena hanya itu yang nyambung. Itulah kenapa kita harus membaca Quran kita, karena petunjuknya ada di sana semua. Sangat jelas kok. Kalau cuma dibaca ya tidak akan paham. Tapi harus dipahami, didalami. Nah kira-kira seperti itu Mas sudah episode kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran kami perlukan. Dan sampaikanlah walau satu ayat ya. Wajib. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.